Pesta demokrasi dan kontestasi politik 2024 tinggal menghitung hari lagi. Sekarang malah capres dan cawapres sudah melakukan kampanye. Banyak kelompok selain kelompok perempuan disasar juga kelompok anak muda atau Gen Z sebagai kelompok yang bisa berpotensi mendulang suara besar dalam pemilihan 2024 nanti. Tapi menurut saya ada kelompok yang terlewatkan oleh capres dan cawapres yang memiliki potensi besar dan bisa mendulang suara. Kelompok apa itu? Kelompok anak muda dalam dunia literasi. Siapa yang menjadi targetnya? Mahasiswa, komunitas pencinta buku, kelompok independen dalam percetakan dan penerbitan buku, serta masyarakat dalam komunitas-komunitas literasi. Yang terjadi sekarang adalah capres dan cawapres lebih banyak berfokus pada program-program anak muda seperti UMKM, kredit startup, platform digital media, health mental, konsep healing. Itu menurut saya tidak terlalu masuk pada segmen literasi. Kenapa literasi ini penting? Kenapa konsep ini penting untuk dikelola dan berpotensi menurut saya untuk bisa mendulang suara? Karena potensi ini sangat besar, jumlah dan angka ini sangat besar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah merilis bahwa hampir di angka 11.000 lebih itu semua kelompok pemuda, dan 500 diantaranya mereka adalah kelompok komunitas literasi. Angka ini bisa dijadikan dasar bahwa cukup banyak komunitas ini. Coba bayangkan misalnya dalam kampanyenya Pak Anies bicara tentang seperti ini. Saya akan membebaskan pajak pada proses percetakan dan penerbitan buku yang tinggi. Kemudian misalnya disambut oleh Pak Prabowo, saya akan menindak keras para pembajak buku dan menjatuhi denda serta sanksi untuk yang melakukan itu. Kemudian closingnya ditutup oleh Pak Ganjar misalnya dengan speak up untuk meningkatkan SDM yang unggul di Indonesia, maka kita memerlukan bacaan yang berkualitas dan mudah untuk dijangkau atau diakses. Kampanye ini cukup manis kedengaran, apalagi buat mereka yang berada pada komunitas literasi. Bagaimana keberpihakan capres dan cawapres ini pada kelompok suara ini.